Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu sebelumnya. Mohon izin memberikan panduan cara pembuatan sket atau gambar peta kampung yang mungkin Bapak Ibu masih bingung. Semoga video ini bisa membantu Bapak Ibu. Pertama, silakan Bapak Ibu mencantumkan nama kampung, kecamatan, kemudian keterangan-keterangan seperti keterangan jalan provinsi, jalan kabupaten, jalan kampung. Kemudian tanda batas wilayah kampung atau desa, lalu tanda batas untuk wilayah masing-masing RW yang berada di kampung Bapak Ibu. Seperti di gambar saya contohkan, garis putus-putus berwarna merah ini menyatakan batas wilayah kampung. Setelah batas wilayah kampung dibuat, silakan Bapak Ibu menentukan tanda batas untuk wilayah masing-masing RW yang berada di kampung Bapak Ibu. Karena Bapak Ibu pasti lebih paham dan lebih tahu batas-batas masing-masing RW. Lalu diberikan keterangan seperti di contoh RW 1 batasnya, RW 2 dengan batasnya, kemudian RW 3 dengan batasnya, kemudian RW 4 dengan batasnya masing-masing. Setelah itu silakan Bapak Ibu mencantumkan juga nama jalan seperti di contoh jalan provinsi, atau di sini saya contohkan jalan Diponegoro. Kemudian jalan kabupaten saya buat jalan Kemiri. Masih jalan kabupaten saya buat Hasanuddin. Nah, kemudian jalan kampung di sini saya contohkan jalan Raflesia, jalan kampung jalan Kartini, jalan Ratu Marga dan sebagainya. Mohon Bapak Ibu membedakan antara jalan provinsi atau jalan kabupaten Bapak Ibu ya. Misalnya jalan provinsi ini dibuat sedikit lebih besar. Kemudian jalan kabupaten sedikit lebih kecil daripada jalan provinsi, dan untuk jalan-jalan kampung juga dibuat lebih kecil daripada jalan kabupaten untuk membedakannya Bapak Ibu ya. Demikian juga gang-gang atau jalan-jalan kampung yang berada di kampung Bapak Ibu. Nah, apabila ada nama jalannya silakan ditulis nama jalan tersebut. Misalnya apabila tidak ada nama jalannya silakan dibuat misalnya jalan kampung 1, jalan kampung 2, jalan kampung 3 dan seterusnya, seperti itu Bapak Ibu ya. Setelah selesai silakan ditambahkan keterangan atau kotak-kotak untuk menyatakan perumahan, dan sedikit kotak yang sedikit lebih besar untuk menyatakan perkebunan. Tidak perlu atau tidak usah terlalu mendetail sampai satu dan seterusnya, tidak usah terlalu mendetail seperti itu Bapak Ibu ya. Cukup kira-kira saja atau mendekati kenyataan atau mendekati keadaan yang sebenarnya di kampung Bapak Ibu atau di lapangan. Nah, seperti ini Bapak Ibu ya. Setelah selesai itu
silakan Bapak Ibu menentukan atau membuat garis batas untuk zona atau daerah yang Bapak Ibu tentukan atau umpamakan paling ramai. Atau misalnya begini, di kampung Bapak itu ada daerah yang paling ramai atau paling padat perumahan penduduknya. Nah, itu silakan Bapak Ibu buatkan batasnya dengan melihat kerapatan atau kepadatan pembangunan perumahan penduduknya. Misalnya begini, di dalam sini, di dalam zona ini rapat pembangunannya. Tetapi setelah di belakang jalan ini dia sudah mulai berkurang, begitu juga di belakang sini. Dan ini saya umpamakan berbatasan dengan jurang, rawa. Nah, di belakang sini sudah mulai berkurang kepadatannya. Nah, ini bisa dijadikan batas untuk zona atau daerah yang paling ramai ini. Nah, Bapak Ibu pasti lebih paham dan lebih tahu persis di lapangan kira-kira dari mana sampai mana pembangunan perumahan atau keramaian itu bisa ditentukan, dan jalan-jalan atau apa yang bisa dijadikan batas-batasnya Bapak Ibu pasti lebih paham. Nah, setelah ditentukan zona ini, silakan Bapak Ibu kasih kode zona AA atau ini yang paling ramai, daerah yang paling ramai yang berada di kampung Bapak Ibu masing-masing. Mohon dibedakan warna atau keterangan batas zonanya, bisa dibuat dengan garis-garis putus atau titik-titik atau garis kemudian dikasih keterangan batas CNT. Seperti itu Bapak Ibu ya. Nah, kemudian di sini saya contohkan lagi. Di sini ada zona AB. Zona AB ini adalah kawasan atau daerah yang keramaiannya satu tingkat di bawah zona AA. Meskipun daerah ini berada di sekitar jalan provinsi, tetapi kepadatan pembangunannya masih di bawah zona AA. Oleh sebab itu kita buatkan batas-batasnya yang Bapak Ibu pasti lebih paham. Kemudian dikasih kode AB. Nah, seperti itu Bapak Ibu ya. Apabila mungkin di kampung Bapak Ibu tidak ada kenyataan yang seperti dicontoh ini, misalnya titik teramai hanya ada di dalam kampung atau di satu titik saja di kampung Bapak Ibu, keadaan yang seperti AB ini tidak ada, tidak apa-apa, tidak usah dibuatkan zona AB, hanya dibuatkan zona AA, titik yang paling ramai. Jadi hanya ada zona AA di kampung Bapak Ibu, zona AB-nya tidak ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan juga seperti ini Bapak Ibu. Saya contohkan, ini adalah batas wilayah kampung Bapak Ibu, dan ini kampung tetangga atau kampung sebelah. Nah, di kampung sebelah ini ada titik pusat keramaian. Misalnya dia ada pasar atau pusat-pusat perbelanjaan atau pusat keramaian lainnya. Dan di kampung Bapak ada juga titik ramai. Karena di sini ada misalnya lapangan, balai kampung, mungkin juga ada sekolahan atau sebagainya. Di sini ramai, tetapi ini sudah kampung tetangga atau kampung sebelah. Nah, secara otomatis
karena di sini titik keramaiannya lebih besar karena dia berada di jalan kabupaten, sedangkan ini jalan kampung. Secara umumnya atau secara logika, biasanya tanah di sekitaran pusat keramaian ini yang berada di wilayah kebetulan berbatasan dengan batas desa Pak ya, Bapak Ibu. Ini desa tetangga, ini desa kita. Karena di sini pusat keramaiannya lebih besar karena di jalan kabupaten, otomatis harga tanah di sini ikut berdampak lebih tinggi daripada di sini. Walaupun di sini pusat keramaian, tetapi ini masih berada di sekitaran jalan kampung. Ini kejadiannya ada di kampung di Kecamatan Banjit, Bapak Ibu. Ini kampung sebelah, titiknya ramai. Harga tanah di sini lebih tinggi daripada harga tanah yang di sini. Nah, ini juga Bapak Ibu, misalnya di kampung Bapak Ibu ada kenyataan seperti ini, silakan dipetakan atau ditentukan dari mana sampai mana batas-batas tanah yang harganya lebih tinggi karena terdampak dari pusat keramaian yang di sini. Nah, silakan Bapak tentukan dengan Bapak garis atau beri tanda batasnya. Karena kemungkinan di sini mungkin sudah berbeda, agak sedikit lebih rendah harganya ketimbang yang di sini. Nah, ini Bapak silakan Bapak Ibu tentukan dengan memberi zona AA. Nah, kemudian yang di titik keramaian yang berada di kampung Bapak Ibu, ini juga ditentukan untuk diberi kode zona AB. Jadi kebalikan dengan yang ini tadi Bapak Ibu ya. Karena harga tanahnya lebih tinggi daripada harga yang di kampung. Karena dia berada di sekitaran pusat keramaian yang berada di jalan kabupaten. Nah, mungkin seperti itu Bapak Ibu. Karena zona-zona AA dan zona AB ini tadi, ini nanti berkaitan dengan pengisian tabel analisis data. Karena di situ ada kode-kodenya, dia nanti masuk di wilayah zona apa, kemudian RT berapa, RW berapa. Nah, ini sementara ini yang bisa saya sampaikan untuk membantu. Mungkin ada Bapak Ibu yang bingung untuk pembuatan petanya. Sementara seperti itu saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Apabila masih ada yang ingin ditanyakan atau masih kurang jelas, silakan Bapak Ibu tanyakan langsung saja pada saya. Insya Allah nanti saya bantu. Demikian Bapak Ibu ya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.